pelajaran kita mulai, Pak Guru akan mengabsen kalian satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, Adam Rahmat Fauzan. Hadir? Adam Mas Fauzan. Yang kedua, Adinda Salva Saputri. Berikutnya Ahmad Abu Hanifah. Oh, tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sudah memberikan izin. Tahu? Sudah, ya. Kemudian Aprilia Lilatus Safa. Kemudian Alfa Haifa Haiza. Kemudian Asabi Alfiniam. Filza Salsabila. Deisa Citra Maharani. Gilang Aditya Ramdhani. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita awali dulu dengan rasa nasionalisme kita dengan membacakan teks Pancasila kepada Mbak Naura. Ayo memimpin. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan. Untuk pagi hari ini kita akan mengawali pelajaran yang temanya tentang takwa. Tapi sebelumnya berdiri dulu, saya cek kerapian pakaian kalian. Nah, bagaimana? Oh ya, bagus. Ya. Baik, terima kasih. Duduk kembali. Ya, berarti kalian sudah siap pagi hari ini untuk menerima materi? Siap. Alhamdulillah. Baiklah. Namun materi pada hari ini tentang takwa. Bahwasanya kalian yang materi sebelumnya kita telah membahas tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Benar apa?
Saya ulang terlebih dahulu materi untuk yang kemarin ya. Siap? Siap. Alhamdulillah. Materi yang kemarin kita membahas tentang surat Madaniyah dan Makiyah. Coba saya tanya dulu, yang namanya surat Makiyah itu apa? Surat yang diturunkan. Nah, kalau surat Madaniyah? Ya, terima kasih. Baiklah, kita akan memulai pelajaran tentang takwa. Takwa itu adalah salah satu perbuatan yang harus atau wajib kita kerjakan. Apa itu takwa? Takwa itu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lah, manfaatnya ketika kita mempelajari tentang takwa, kita memahami, kita dapat mempraktekkan apa itu takwa. Takwa itu seperti apa? Takwa itu bagaimana pengamalannya? Kalian paham, kalian jalankan, maka takwa ini akan membawa kebahagiaan kita dari dunia sampai ke akhirat. Kepingin apa tidak kita selamat dunia akhirat? Kepingin ya? Makanya materi pada pagi hari ini akan membahas tentang takwa. Kalian harus benar-benar paham, harus benar-benar mengerti. Setelah itu nanti dapat kita amalkan perbuatan takwa tersebut, sehingga kita akan menjadi manusia yang diberi keselamatan oleh Allah, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Sudah siap ya kita mengikuti pelajaran tentang takwa? Sudah? Jawab yang keras. Siap. Alhamdulillah. Dan kamu baiklah, kita mempelajari hadis tentang takwa ini. Nanti tujuan pembelajaran kita mempelajari hadis ini, kita akan mengetahui tentang hadis takwa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan nanti kalian bisa menyimak, melihat di tayangan video yang akan Bapak putarkan kepada kalian. Kalian amati, kalian cermati. Nanti setelah itu kalian harus bisa dan memahami tentang hadis tentang takwa riwayat Tirmidzi. Nanti kalian dapat membaca, dapat mengartikan dan menunjukkan contoh-contoh perilaku takwa. Nah. Lagi berada kegiatan ini. Semuanya disimak video tentang takwa. Yuk, dipahami, nanti ditemukan, dianalisis takwa itu seperti apa. Anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran hadis, yaitu pelajaran yang kelima, hadis tentang takwa. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama.
Setiap muslim tentu berharap agar selamat, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, kita tidak bisa hanya berpangku tangan tanpa berusaha apapun. Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Takwa kepada Allah adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa merupakan jalan seorang hamba menuju kehidupan yang membahagiakan dan menyenangkan, yakni surga yang kekal. Ingat wahai saudaraku, sebaik-baik tempat kembali adalah surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa surga hanya akan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita berlomba-lomba menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling bertakwa agar kita kelak mendapatkan di dalam surganya. Pada pelajaran iman ini akan dibahas mengenai melafalkan hadis tentang takwa, arti dan kandungan hadis tentang takwa, serta menghafalkan hadis tentang takwa. Mari kita pelajari dengan seksama. Melafalkan hadis tentang takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan takwa dalam banyak hadis. Di antaranya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Marilah kita baca hadis riwayat Imam At-Tirmidzi berikut ini dengan baik. An Abi Dzarrin qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Sudahkah kalian dapat membaca hadis tersebut dengan baik? Kalian dapat membaca secara bergantian dengan teman semeja kalian. Jika masih kesulitan, mintalah bantuan bapak atau ibu guru kalian. B. Arti hadis tentang takwa. Bacalah kembali hadis tentang takwa secara seksama. Setelah itu, pelajarilah arti katanya agar kalian dapat menerjemahkan dengan baik. Yang pertama, mufradat atau arti kata. Setelah membaca arti kata per kata hadis tentang takwa, terjemahkan hadis tersebut ke dalam buku kalian. Kemudian cocokkan hasil terjemahan kalian dengan terjemahan berikut ini. Yang kedua, terjemahan hadis. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada, dan ikutilah keburukan itu dengan berbuat baik. Niscaya akan menghapuskannya dan berjauhlah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. C. Kandungan hadis tentang takwa. Hadis Rasulullah SAW tentang takwa mengajarkan kepada kita agar selalu mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap tempat dan waktu. Kita harus mewujudkan ketakwaan itu baik di rumah, di sekolah, di masjid, di tempat bermain, di pasar maupun di lingkungan masyarakat. Menurut bahasa, takwa mempunyai arti menjaga. Adapun menurut istilah, takwa berarti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diwujudkan dengan selalu melaksanakan perintahnya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah patuh dan berbuat baik kepada orang tua. Salah satu cara berbuat baik kepada orang tua adalah membantu pekerjaan di rumah sesuai dengan kemampuan. Adapun patuh kepada kedua orang tua berarti mengikuti apa yang dilakukannya selama tidak menyimpangi syariat agama. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekolah dapat diwujudkan dengan belajar ilmu, tidak ramai dan tidak bergurau ketika mengikuti pelajaran, mematuhi peraturan-peraturan sekolah, mengikuti pelajaran dengan baik, menghormati guru dan selalu menjaga ketertiban serta kebersihan sekolah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid dapat dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid dengan tertib, misalnya menghadiri pengajian atau majelis taklim, melaksanakan sholat berjamaah dengan khusyuk, mengikuti kegiatan fikih dan tidak mengganggu pertunjukan ibadah orang lain, serta ikut memelihara ketertiban serta kebersihan masjid. Bertakwa di tempat bermain dapat diwujudkan dengan cara menjaga sesama teman bermain, saling rukun dan menghargai, serta tidak melakukan hal-hal yang merugikan teman. Bertakwa di masyarakat dapat diwujudkan dengan selalu baik dalam hidup bertetangga. Tetangga adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Cara berbuat baik kepada tetangga antara lain saling menghormati dan saling menolong. Jadi, perintah bertakwa tidak pada waktu sholat dan di masjid saja, tetapi kita harus bertakwa kapanpun dan dimanapun berada. Takwa tidak mengenal ruang dan waktu. Di antara fadilah bagi orang yang bertakwa kepada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia akan mulia di sisi Allah. Allah telah menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling takwa di antara kita. Kekayaan, kepandaian, dan gelar yang banyak
Allah. Dan yang kedua, dengan bertakwa kepada Allah, kejahatan atau keburukan yang telah kita lakukan akan terhapus dengan perilaku takwa. Kemudian D. Menghafalkan hadis tentang takwa. Setelah kalian dapat membaca hadis tentang takwa dengan benar dan fasih, mari kita hafalkan. Untuk memudahkan kalian menghafal hadis tentang takwa, kalian dapat menghafalkan sesuai dengan penilaian kata berikut. Bacalah secara lengkap berulang-ulang selama 3 kali. Kemudian bacalah dia penggunaan kata di atas. Tiap kata diulang sampai 3 kali hingga hafal. Jika sudah hafal, hafalkan secara lengkap hadis di atas hingga hafal. Mahfuzah. Khairun nasi aksanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang baik dalam mengerti dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari berubah buat barokah. Alhamdulillah kalian semua sudah menyimak video tadi yang telah Bapak tayangkan kepada kalian. Setelah kalian menyimak dan mengamati, adakah sesuatu yang masih mengganjal di hati yang perlu ditanyakan? Silakan, siapa yang mau bertanya? Loh, berdiri, tanya apa? Oh, materinya kurang bagus tak kurang jelas? Kurang jelas, perlu diulangi lagi. Baik, ini tadi materi tentang takwa. Yang mana takwa adalah perilaku yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita agar kita diberi kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Cukup ya? Nah, kemudian ada lagi dari yang perempuan. Siapa sih takut? Simak, kalian berdiskusi, kalian catat hasil daripada kalian telah menyimak tadi. Ayo dikeluarkan bukunya, dikeluarkan, kalian diskusi, kalian catat apa yang perlu kalian temukan di situ tentang takwa, bagaimana takwa tersebut, tentang perilaku-perilaku atau contoh-contoh orang yang melakukan takwa itu seperti apa, bisa kalian catat. Ya, kalian diskusi. Dan setelah kalian simak tadi, kita mari bersama-sama membaca hadis tentang takwa. Saya terlebih dulu membaca, nanti kalian tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsu ma kunta.
atbi'is sayyi'atal hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi. Ayo terjemahannya dibaca. Artinya dari Nah, setelah kita membaca hadis tersebut, itu kamu ulang-ulang sampai kamu bisa menghafalkan. Setelah kalian berdiskusi, apa tadi yang telah kalian catat, kalian kumpulkan. Nanti ada dari salah satu yang maju untuk menyampaikan apa yang sudah kalian temukan, kalian catat. Ya, siap ya? Nah, langsung dari kelompok A itu tadi siapa? Kenalkan namanya siapa dulu? Oh ya, silakan baca. Artinya dari Abu Dzar berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah kejelekan dengan perbuatan yang baik, niscaya itu akan menghapuskan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Nah, kita beri tepuk tangan. Kemudian siapa? Dari kelompok B. Oh, ayo. Nah, pelan-pelan. Namanya dulu siapa? Jabir. Ayo silakan dibaca apa hasilnya. Pengertian takwa. Takwa menurut bahasa artinya paling taat atau menjaga. Menurut istilah, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Contoh perilaku takwa: melaksanakan sholat lima waktu, tidak suka mencuri barang teman, membantu teman yang sedang kesusahan, bersedekah, melaksanakan zakat, puasa, suka bersedekah. Hikmah bagi orang yang bertakwa: menjadi orang yang dimuliakan Allah, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, dulu. Nah, kemudian siapa tadi? Contoh-contoh takwa. Ayo maju ke depan. Dan namanya dulu. Nah, sing banter, ayo Wafi dibaca. Pengertian takwa. Loh, contohnya saja. Contoh perilaku takwa: satu, melaksanakan sholat lima waktu; dua, tidak suka mencuri barang teman; tiga, membantu teman yang sedang kesusahan; tiga, bersedekah; empat, melaksanakan zakat; lima, puasa; enam, suka bersedekah. Sudah, silakan duduk.
kalian berhasil mendiskusikan hadis tentang takwa dan sudah kalian temukan apa yang ada pada materi tersebut, bahwasanya takwa ini adalah sesuatu yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian takwa ini bisa mendatangkan rizki bagi kita. Ketika kita bertakwa, maka rizki akan dipermudah oleh Allah. Lebih-lebih nanti kalau kita bertakwa, kita akan selamat dunia, selamat di akhirat, masuk surga. Allahumma amin. Bagaimana? Sudah paham tentang takwa? Sudah. Paham ya? Nah, kalau memang sudah paham, untuk hari ini materi tentang takwa kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada yang nanya. Tadi siapa yang mau nanya? Siapa tadi yang mau nanya? Nggak ada, berarti sudah jelas semuanya ya. Baik, alhamdulillah. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, kalian sudah paham semua, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum pelajaran diakhiri, nanti di rumah kalian harus bisa menerapkan, membiasakan tentang takwa. Jangan lupa sholatnya ya. Harus sholat 5 waktu. Jangan lupa kalau ada kewajiban yang wajib kita kerjakan, tidak boleh ditinggal. Ini akan berdosa. Sholat, zakat, puasa, semua wajib kita kerjakan. Lah itulah contoh daripada takwa. Untuk materi selanjutnya yang akan datang, itu nanti kita memahami tentang takwa tersebut. Kita perdalam lagi, kita pahami, sehingga kita dapat memahami dengan tuntas, bukan hanya dapat membaca saja dan mengartikan ya. Jadi di rumah kalian sinau lagi, kalian bersiap-siap setiap saat untuk melakukan takwa. Alhamdulillah. Itu. Pelajaran pagi hari ini kita menyanyikan lagu tradisional, lagu daerah, lagu apa? Gundul gundul pancul cul. Ayo dimulai. 1, 2, 3. Gundul gundul pancul cul. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Semoga kalian menjadi anak yang soleh solihah. Orang tua taat menjalankan perintah Allah. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa, betul lah.